Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, dan diberikan rizki yang banyak dan yang halal maupun yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pengajian kita, saya akan memberikan pengumuman bahwa kepengurusan Masjid Al-Amin itu berakhir pada bulan Oktober besok. Jadi berarti kepengurusan Masjid Al-Amin tinggal 1 bulan lagi. Jadi 1 bulan lagi, lalu bulan Oktober akan ada peremajaan atau pemilihan ketua masjid, begitu kurang lebih. Jadi kepengurusan Masjid Al-Amin itu periodenya itu 3 tahun dan Oktober itu habis masa baktinya, lalu akan ada peremajaan di bulan Oktober besok. Jadi tinggal 1 bulan lagi. Insya Allah tanggalnya akan saya tentukan setelah berkoordinasi dengan beberapa pengurus. Insya Allah akan ditentukan dan akan saya umumkan juga di majelis taklim 2 minggu yang akan datang, insya Allah akan diumumkan tanggalnya. Dan juga semua jamaah itu diundang, baik lewat undangan maupun tidak secara lisan maupun lewat pengumuman, itu semua jamaah diundang karena masjid ini milik jamaah Masjid Al-Amin. Lalu semua jamaah berhak menentukan masa depan masjid ini. Demikian informasi, sekilas informasi dari saya. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Halaman 90. Halaman 90 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, hadza kulluhu, ini seluruhnya adalah. Jadi ini seluruhnya maksudnya adalah ada orang yang rumahnya kebakaran tetapi sholatnya nggak berhenti, dia nggak merasa kalau rumahnya itu kebakaran. Ada masjid yang temboknya rubuh, kemudian orang-orang yang di pasar gempar mendengar bunyi gemuruh tembok yang rubuh, tapi orang yang di masjid tetap khusyuk di dalam sholat dan tidak menyadari tembok itu rubuh, dan berbagai macam peristiwa yang terjadi lainnya. Ini semua adalah lima rifatis salafis sholihi radhiyallahu anhu, karena ulama salafus sholih benar-benar mengetahui li jalali qadri sholati, agungnya nilai sholat, besarnya nilai sholat, wa azmi mawaqi'iha, dan agungnya kedudukan sholat fid dini, di dalam agama. Jadi saking mementingkannya sholat sampai ada orang yang rumahnya kebakaran gak menyadari kalau rumahnya lagi kebakaran dan tahu kalau sudah sholatnya selesai. Hadirin sekalian, jadi banyak ulama-ulama terdahulu yang sholatnya itu luar biasa kekhusyuannya. Itu disebabkan karena mereka mementingkan urusan sholat, mementingkan kekhusyuan di dalam sholat, dan mementingkan ingat Allah di
di dalam sholat, hadirin sekalian. Di dalam ayat Al-Quran yang kemarin dijelaskan, wala zikrullahi akbar, sungguh zikrullah, mengingat Allah, akbar adalah urusan yang paling besar. Akbar adalah urusan yang sangat besar. Jadi mengingat Allah di dalam sholat adalah urusan yang besar, hadirin sekalian. Sehingga urusan yang besar tentu mengalahkan urusan-urusan yang kecil yang ada di bawahnya. Nah, kalau kita umumnya, hadirin sekalian, termasuk saya, itu urusan besar yang nyari duit, hadirin sekalian, dapat duit, hadirin sekalian, sholat nomor sekian, sehingga khusyuk nggak diperhatikan, kemudian banyak hal-hal yang tidak diperhatikan lainnya, hadirin sekalian. Jadi mari tanamkan dalam diri kita segala sesuatu itu yang mengatur Allah. Kalau urusan hubungan dengan Allahnya baik, urusan kita pasti baik. Tapi kalau hubungan kepada Allahnya buruk, maka urusan-urusan kita pun akan berantakan, hadirin sekalian. Jadi utamakan sholat, hadirin sekalian. Ada urusan yang kita anggap penting, belum tentu penting, hadirin sekalian. Allah bilang gagal, hadirin sekalian. Tapi sholat itu penting, hadirin sekalian. Kita nggak berusaha, Allah bikin berhasil, bisa dan mudah, hadirin sekalian. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, hadirin sekalian, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa mencegah, hadirin sekalian. Kalau Allah sudah mencegah, tidak ada seorang pun yang bisa memberi, hadirin sekalian. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yang fauzal jaddi minkal jad. Nah, itu sudah tertanam tiap habis sholat kita baca, hadirin sekalian. Nah, itu kalau kita renungkan akan tertanam dalam hati. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegahnya, hadirin sekalian. Allah sudah membongkar, hadirin sekalian, keburukan polisi. Begitu gencarnya, begitu hebatnya polisi menutupi aibnya, atau kita anggap rezim, kita anggap pemerintah menutup aibnya, Allah terbongkar, hadirin sekalian. Bukan usaha manusia, hadirin sekalian. Kalau usaha manusia nggak bisa seperti itu, hadirin sekalian. Tapi kalau Allah mau bongkar yang ditutup-tutupi, keburukan yang ditutup-tutupi, sangat mudah bagi Allah, hadirin sekalian. Sambo itu baru permulaan, hadirin sekalian. Jadi itu baru permulaan. Nanti Sambo siapa yang nyuruh, lalu siapa lagi yang nyuruhnya, hadirin sekalian. Kalau Allah mau kebongkar semua, hadirin sekalian. Itu kalau manusia nggak sanggup, hadirin sekalian, kita nyerang nggak bisa kalau upaya manusia. Tapi kalau Allah, sangat mudah bagi Allah, hadirin sekalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, berbuat tipu muslihat, berbuat beraneka ragam, membunuh, menghilangkan nyawa orang sudah biasa buat mereka. Lalu yang dibunuh difitnah, hadirin sekalian. Udah dibunuh difitnah, hadirin sekalian. Kemudian mereka tutup-tutupi. Nah, itu namanya membuat makar. Wa makarallah, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat siasat, hadirin sekalian. Jadi ini baru permulaan, hadirin sekalian. Jadi kita lihat ternyata banyak yang bobrok di atas-atasnya, hadirin sekalian. Kenapa pemimpin kita buruk, hadirin sekalian? Karena umat Islamnya banyak yang jauh dari ulama, hadirin sekalian. Jauh dari ulama, pemimpin zolim. Itu satu paket, hadirin sekalian. Dekat dengan ulama, Allah kasih pemimpin yang adil, hadirin sekalian. Contoh jauh dari ulama, ya, majelis sepi, majelis taklim sepi, tempat hiburan, tempat hura-hura rame, hadirin sekalian. Itu tanda jauh dari ulama, hadirin sekalian. Maka solusinya kita dekat dengan ulama, hadir di majelis taklim rame,
tempat kesenangan sepi. Nanti insya Allah Allah ganti pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah di tahun 2024 sangat mudah hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi dekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki sholat. Nanti urusan-urusan kita jadi mudah hadirin sekalian. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balaghana, dan sungguh sampai kepada kita riwayat annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala qassama, membagi a'malas sholati, amal-amal salat, ala arba'ina alfin, atas 40.000 saffan, saf, minal malaikati, malaikat. Jadi Allah membagi amalan-amalan salat menjadi 40.000 saf malaikat. Fi kulli saffin sab'una alfan, dan pada tiap saf 70.000 malaikat. Asyratun minha qiyamun, sebagian malaikat ada yang berdiri. La yarka'una, tidak duduk. Wa asyratun ruku'un, sebagian malaikat ada yang ruku'. La yasjuduna, tidak sujud. Wa asyratun sujudun, sebagian malaikat ada yang sujud. La yarfa'una, tidak berdiri. Wa asyratun qu'udun la yaqumuna, sebagian malaikat ada yang duduk dan tidak berdiri. Jam'u jami'i dzalika li ibadatil mu'minin, itu semua Allah persembahkan ibadah, pahala ibadah seluruh malaikat tadi untuk hamba Allah yang beriman. Fi rakaataini, setiap mengerjakan 2 rakaat, yusallihima, yang dia kerjakan sholatnya. Jadi setiap kita melaksanakan 2 rakaat sholat, baik fardu maupun sunnah, maka kita mendapatkan pahala jutaan malaikat yang Allah ciptakan untuk memberikan pahala itu, diberikan kepada orang yang sholat. Berarti pahala sholat tidak terhitung banyaknya hadirin sekalian, karena Allah ciptakan jutaan malaikat untuk sholat. Kemudian pahala sholat malaikat itu dipersembahkan kepada orang yang sholat 2 rakaat, baik wajib maupun sunnah. Berarti sholat itu nilainya benar-benar besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbaiki fikih kita, toharoh kita, bersuci kita harus benar. Lalu wudhu kita harus benar. Lalu mandi wajib kita harus benar. Kalau fikih toharoh terpenuhi, kita memenuhi syarat untuk sholat. Kemudian kita sholat, tata caranya juga harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Untuk lebih mudahnya, pakailah ilmu fikih, lalu kita amalkan. Setelah itu baru kita menginjak kepada merenungkan yang kita baca. Hadirin sekalian, merenungkan yang kita baca itu adalah cara efektif biar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Hadirin sekalian, kita sholat lalu kita ingin ingat Allah, itu sangat sulit. Tapi dengan merenungkan yang kita baca, itu kita otomatis ingat Allah. Berarti usahakan setiap sholat kita merenungkan yang kita baca, maka itu adalah cara agar sholat kita bisa khusyuk. Hadirin sekalian, kita beli buku tuntunan sholat. Di situ ada bacaan-bacaan sholat, ada juga terjemahannya. Nah, terjemahannya itu kita baca hadirin sekalian. Kita renungkan ketika kita membaca bacaan sholat, maka insya Allah sholat kita akan ada peningkatan hadirin sekalian. Insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah hadirin sekalian. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, dengan memperbaiki sholat kita, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, masalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu, mislu nahrin, seperti perumpamaan sungai, ghamrin, yang jernih airnya. Jadi diumpamakan sholat itu ibarat ada sungai yang jernih airnya.
ala babi ahadikum, sungai itu terletak di depan pintu rumah, di depan pintu rumah kalian. Yaktahimuhu fi kulli yaumin walailatin, dan kamu mandi pada sehari semalam. Khamsa marratin, 5 kali. Kita ibaratkan di depan rumah ada sungai yang jernih airnya, lalu mandi setiap hari 5 kali, hadirin sekalian. Rasul bertanya kepada para sahabat, afatarawna dzalika yabqa alaihi min daronihi syai'an, apakah orang tersebut akan ada kotoran di tubuhnya? Nah, Rasul bertanya kepada sahabat, ada orang yang mandi di sungai yang jernih airnya setiap hari 5 kali, apakah orang itu ada kotorannya, wahai para sahabat? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasul, orang itu pasti akan bersih badannya. Nah, begitulah sholat yang dikerjakan dengan baik akan menghapus dosa-dosa kita dan akan menghapus kotoran-kotoran hati kita, hadirin sekalian. Hati kita penuh dengan kotoran, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, kemudian punya sifat ingin dipuji oleh orang lain ketika ibadah, kemudian banyak lagi kotoran-kotoran hati, dan itu bisa hilang kalau kita sholat 5 waktu dan sholat 5 waktunya benar, hadirin sekalian. Jadi kita perbaiki sholat, insya Allah hati kita bersih, akhlak kita berubah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, melanjutkan sabdanya, as-salatu ila sholati, salat kepada salat lain, antara salat lalu menuju salat lain, kafaratun, adalah penghapus dosa, lima bainahuma, antara keduanya. Jadi sholat dengan sholat lain itu penghapus dosa antara keduanya, hadirin sekalian. Kita sholat subuh, lalu kita habis sholat subuh beraktivitas. Di dalam beraktivitas banyak sekali dosa-dosa. Kemudian kita sholat zuhur. Ketika kita sholat zuhur, dosa antara subuh dan zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sholat zuhur, lalu beraktivitas. Ketika beraktivitas melakukan dosa-dosa, hadirin sekalian. Lalu kita sholat asar, hadirin sekalian. Dosa antara zuhur dan asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya, idzajtunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar dijauhi, hadirin sekalian. Ketika dosa-dosa besar dijauhi, artinya yang dihapus dosa-dosa antara sholat dan sholat adalah dosa-dosa sedang dan dosa-dosa kecil, hadirin sekalian. Dosa besar itu diantaranya musyrik, menyekutukan Allah. Itu dosa paling besar. Taubatnya harus tersendiri, hadirin sekalian. Dengan sholat tidak terhapus dosa musyrik, hadirin sekalian. Dosa besar lain misalkan durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain, itu harus taubat tersendiri. Tidak taubat antara sholat dan sholat tidak terhapus dosa durhaka kepada orang tua. Dosa besar lainnya misalkan berzina. Orang yang berzina lalu dia sholat, dengan sholatnya dosa zinanya tetap ada, harus taubat tersendiri, hadirin sekalian. Contoh dosa besar lain misalkan minum minuman keras, itu juga dosa besar. Orang yang minum minuman keras harus bertaubat dan tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, hadirin sekalian, harus taubat tersendiri, hadirin sekalian. Dan dosa-dosa besar lainnya, hadirin sekalian. Jadi yang dihapus antara sholat dengan sholat adalah dosa-dosa kecil, hadirin sekalian. Tapi kalau dosa-dosa besar harus melakukan taubat tersendiri, hadirin sekalian.
Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, idza hadara waqtu sholati, tatkala waktu salat itu datang, yaqulu, Abu Bakar berkata, kumu, berdirilah, ila narikum, kepada api kalian, allati awwaltumuha, yang engkau nyalakan, fa'atfa'uha, lalu padamkanlah dengan solat, lalu padamkanlah api tersebut. Yuridu bin nari, Abu Bakar menganggap an-nar adalah al-dzunub, dosa-dosa. Api itu adalah dosa-dosa. Wa bi'itfa'iha, dan yang dimaksud memadamkan oleh Abu Bakar adalah al-qiyamu ilas sholati, melaksanakan sholat. Jadi Abu Bakar berkata, padamkanlah api kalian sekarang, waktunya sholat. Maksudnya dosa-dosa kalian bisa dipadamkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Jadi dosa oleh Abu Bakar diumpamakan seperti api, hadirin sekalian, seperti api neraka. Lalu memadamkan api neraka yaitu dengan sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Sedikit lagi. Fa innahu, karena sesungguhnya sholat, mukaffirun, menghapus, lisayyiati, dosa-dosa, wa mudhibun laha, dan menghilangkan dosa-dosa. Jadi sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, dan menghilangkannya. Maka kita berusaha sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita perbaiki sholat kita sehingga sholat kita menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.